Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutiarini dari Universitas Pancasakti Prodi PAUD 2019. Di mata kuliah Evaluasi Perkembangan Anak Usia Dini, yang terhormat dan terima kasih kepada dosen pengampu kami Bu Happy Ika Melvina MPD. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep penilaian perkembangan anak usia dini. Depdiknas 2004-23 mengemukakan penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat suatu keputusan. Jadi, penilaian dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah prosedur sistematis yang dapat digunakan untuk mendapatkan tentang kinerja dan kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dikembangkan di pendidikan anak usia dini. Di sini tujuan penilaian anak usia dini yaitu untuk merencanakan pembelajaran individual atau kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan yang khusus. Yang selanjutnya, mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan tujuan. Yang terakhir, mengetahui dan menindaklanjuti tentang pertumbuhan atau perkembangan anak didik selama mengikuti pembelajaran. Fungsi penilaian anak usia dini. Seorang pendidik harus mengetahui apa arti atau apa fungsi dari penilaian tersebut. Adapun fungsi-fungsi yang harus diketahui oleh setiap pendidik adalah memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar termasuk dalam program kegiatan. Memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik atau psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Memberikan informasi kepada orang tua tentang capaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya, dan memberikan informasi kepada orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu agar anak sama mendapatkan pendidikan antara rumah dan sekolah. Yang terakhir yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau menindaklanjutkan, menempatkan di mana anak itu akan ditempatkan sesuai dengan anaknya. Selain mengetahui fungsi dan tujuan dari penilaian anak usia dini, berikut ini adalah prinsip-prinsip dari pendidikan anak usia dini. Di antaranya mendidik. Nah, penilaian di sini harus bersifat mendidik, harus memiliki prinsip mendidik, bukan untuk menjatuhkan atau bahkan untuk menilai yang kurang baik. Yang kedua yaitu sistematis. Di sini harus mengikuti peraturan atau harus beraturan. Penilaian yang dilakukan harus beraturan dan secara logis. Selanjutnya itu berkesinambungan. Nah, di sini suatu peristiwa itu adalah serangkaian peristiwa yang harus berurutan dari perkembangan yang lalu, sekarang dan selanjutnya itu harus berkesinambungan. Yang selanjutnya itu menyeluruh, bahwa satu anak memiliki 6 perkembangan yang harus disampaikan atau yang harus dinilai, harus di assessment. Nah, itu semua harus secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Yang selanjutnya itu objektif dan adil, tidak ada pilih kasih, tidak ada
tebang pilih dalam penilaian anak-anak di sekolah. Yang selanjutnya terpadu harus mengikuti atau harus meliputi semua kecerdasan atau semua aspek yang telah dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu akuntabel. Akuntabel ini harus sesuai dengan kebutuhan anak. Penilaian yang seimbang atau yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu terbuka untuk semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan tentang penilaian tersebut. Berikut ini adalah syarat penilaian perkembangan anak usia dini. Menurut Muhammad 2010, penilaian yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan. Di antaranya memiliki validitas. Nah, memiliki validitas adalah yang valid anak tersebut, apakah benar-benar anak itu ada di sekolah atau benar-benar anak itu mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mempunyai rehabilitas. Harus ada perbaikan di dalam penilaian tersebut. Ada objektivitas, harus sesuai dengan objek yang dinilai atau perkembangan apa yang telah dinilai. Efisiensi, nah di sini harus memiliki keefisiensian dilihat dari segi waktu atau dilihat dari segi bahan atau biaya. Yang selanjutnya yaitu kegunaan atau kepraktisan. Nah di sini harus pandai-pandai menggunakan dari penilaian tersebut. Dengan melalui tadi tentang penilaian, fungsi, dari tujuan, dari persyaratan, maka di sini juga harus kita ketahui bahwa aspek yang dinilai di anak usia dini itu meliputi agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni kreativitas. Nah, inilah yang harus dinilai dari anak usia dini. Sejauh mana perkembangan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Inilah yang dinilai di pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah, sudah selesai presentasi saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.